Pemirsa, pengunduran diri Ketua Umum Partai Golkar yang terkesan mendadak memicu spekulasi terkait penyebab pastinya. Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami dari luar studio Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia dan juga bergabung bersama kami pengamat politik Ahmad Khairul Umam. Dua-duanya dari luar studio. Saya akan ke Bang Doli terlebih dahulu. Selamat sore, Bang Doli. Sore. Ya, terima kasih Pak Umam. Waalaikumsalam. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Saya ke Bang Doli terlebih dahulu. Kita sudah menyimak konversi di DPP kemarin, namun sepertinya publik masih sulit sekali mencerna begitu apa sebenarnya yang terjadi dan apa alasan sebenarnya. Anda sendiri sejak kapan mengetahui Pak Airlangga Hartarto punya keinginan untuk mundur, Bang Doli? Ya, seperti yang saya juga pernah jelaskan kemarin ya pada saat setelah press conference itu, saya kan tahu pada saat Pak Airlangga mengundurkan diri itu pada Sabtu malam ya. Pada saat saya waktu itu ada di Pontianak. Nah, terus pagi-pagi hari Minggu kita dapat kontak dari Pak Airlangga suruh kembali ke Jakarta dan langsung ke rumah. Nah, di sana sudah ada keluarga yang berkumpul ya, keluarga Pak Airlangga, dan sudah diputuskan bahwa beliau mengambil keputusan untuk mengundurkan diri menjadi ketua umum dari Partai Golkar. Dan setelah itu kemudian dilakukanlah perekaman video yang kemudian beredar dan rilisnya disampaikan ke publik. Jadi sebenarnya saya kira yang paling tahu dan memang ini alasannya sangat personal ya, sangat pribadi bahwa pengunduran diri Pak Airlangga itu karena memang alasan yang sangat pribadi. Jadi tidak pernah disounding sebelumnya? Belum, tidak pernah, karena kan ya kami kan juga sedang konsentrasi juga kan menghadapi pilkada. Ya, saya hampir setiap hari di DPP itu mengurusi soal persiapan pilkada di 508 dan kemudian 15 kabupaten kota dan 37 provinsi. Ya. Jadi kita selama ini konsentrasi dan kerja kita masing-masing, termasuk Pak Airlangga juga kan selain jadi ketua umum juga adalah Menko Perekonomian. Jadi kita saling sama-sama tahu bahwa kita sedang fokus di tugas kita masing-masing. Gitu. Jadi ini sesuatu yang tidak terduga sebelumnya, begitu Bang Doli? Kenapa? Ini sesuatu yang tidak terduga sebelumnya. Apa yang ada di benak Anda pada saat Anda pertama kali mendengar keputusan ini? Ya, saya waktu itu ya memang terus terang agak terkejut ya. Tetapi setelah dijelaskan ya, dan kami dipanggil ada 4-5 orang waktu itu, Pak Airlangga menjelaskan bahwa apa pertimbangan kenapa harus mundur ya. Waktu itu beliau menyampaikan ini untuk kepentingan pribadi Pak Airlangga, untuk kepentingan keluarga beliau ya, dan juga untuk kepentingan Partai Golkar serta bangsa dan negara. Itu yang disampaikan kepada kami. Baik, kalau begitu saya ke Pak Umam dulu. Pak Umam, Anda sendiri bagaimana menanggapi kabar kemunduran Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto? Seberapa terkejutkah Anda atau Anda sudah menduga sebelumnya, sudah menganalisa sebelumnya bahwa memang akan sampai di titik ini, Pak Umam? Iya, memang tidak mudah. Kalau misal kita menerka, memang indikasi-indikasi itu sudah ada. Karena bagaimanapun juga dinamika terkait dengan konteks politik nasional maupun juga politik lokal, terutama terkait dengan konteks pilkada saat ini, diakui atau tidak itu menjadi bagian dari faktor yang kemudian mengkonsolidasikan basis kekuatan politik yang menghadirkan pressure kepada Pak Airlangga. Nah, oleh karena itu kalau misal kita cermati, tentu ini bukan keputusan kemarin sore, tentu sudah diperhitungkan secara matang. Dan semakin kemudian ke sini rasanya konsolidasi kekuatan itu semakin besar, dan konsolidasi kekuatan itu bukan sekedar tekanan politik, tentu ada tekanan lain yang kemudian membuat Pak Airlangga sendiri harus berpikir ulang. Salah satu instrumen yang bisa digunakan dalam kontestasi kekuasaan adalah instrumen hukum, instrumen politik dan lain sebagainya. Nah, variabel-variabel itu yang tampaknya bermain di balik kekuatan ini. Karena bagaimanapun juga tentu ini adalah sebuah fenomena situasi yang sangat-sangat ironi. Karena Golkar itu bukan hanya berjasa tetapi juga berjaya dalam kontestasi pemilu dan juga Pilpres 2024 ini. Dalam konteks Pilpres tentu komposisi kekuatan koalisi Indonesia Maju
kontribusi terbesar dari pemenangan Prabowo Gibran tentu adalah dari Golkar. Dan di saat yang sama, Golkar sendiri juga terbukti mampu melakukan akselerasi secara kekuatan elektoral dari 12 ke 15%, bahkan di level parlemen juga bisa mensecure 18%, sehingga tidak ada satu bagian dari argumen yang kemudian bisa digunakan untuk mendelegitimasi kredibilitas kepemimpinan Pak Erlangga, kecuali ada satu dua hal yang kemudian bisa dimainkan, dinegosiasikan sebagai alat bargaining position untuk menekan, mengontrol, atau bahkan membajak kepemimpinan atau konteksnya adalah kekuasaan di internal partai, sehingga kemudian Golkar sebagai partai yang besar hanya selisih 1,44% dari PDIP, tetapi kemudian terpaksa harus dibajak, hijack dalam konteks politik, sehingga kemudian ini menjadi sebuah hal yang cukup penting untuk kita cermati. Sehingga Mbak, kalau misal kita cermati satu poin yang disampaikan oleh Pak Erlangga ketika dalam pidato beliau mengatakan bahwa demokrasi harus dikawal. Saya pikir itu adalah sebuah kalimat dengan keyword yang sangat meaningful, yang sangat betul-betul penting dan relevan. Jangan sampai kemudian kedaulatan partai, political sovereignty dari sebuah partai politik justru bisa dipengaruhi, dibajak, dan juga kemudian di take over oleh kekuatan eksternal yang tentu tidak sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Oke, baik, kalau begitu saya beralih ke Bang Doli untuk menanyakan begitu, apakah yang disampaikan oleh Pak Umam tadi itu dirasakan oleh Bang Doli yang sekarang ini masih berada di internal partai dan menyiapkan besok rapat pleno yang akan menyikapi soal permintaan mundur dari Pak Erlangga Hartarto ini sebagai Ketua Umum, Bang Doli? Iya, kami menyikapinya secara organisatoris ya. Jadi ketika seorang ketua umum itu mengundurkan diri, maka kemudian harus diproses untuk mencari ketua umum yang baru. Nah, tahapan-tahapannya memang sudah diatur dalam organisasi kita, ya, bahwa setelah pengunduran diri itu kemudian nanti disahkan di rapat pleno yang insya Allah akan dilaksanakan besok malam, dan kemudian ditetapkan, dibahas di situ siapa yang akan ditunjuk sebagai pelaksana tugas ketua umum yang tugasnya adalah melaksanakan persiapan pelaksanaan Munas secepat mungkin hingga nanti terpilih jadi ketua umum yang definitif. Nah, jadi sebetulnya kami sudah mengatur sedemikian rupa karena partai ini kan partai yang punya pengalaman, partai besar, partai tertua juga hari ini sampai 60 tahun di tahun 2024 ini. Semua sudah diatur, kalau ada masalah tentu ada exit way-nya yang semua diatur dalam peraturan organisasi. Yang kedua, bahwa selama ini memang salah satu kebesaran yang dimiliki oleh Partai Golkar adalah kepemimpinan yang dijalankan itu bersifat kolektif kolegial. Jadi kalau misalnya salah satu pimpinan kita berhalangan, tentu ada mekanisme organisasi yang lain yang juga bisa mengambil alih tugas-tugas yang terbagi ya dari semua pembagian wakil ketua umum, pembagian bidang dan segala macam. Nah, jadi sebenarnya saya tidak bisa berspekulasi ya apakah kemudian partai ini tadi seperti yang disampaikan ada pembajakan dan segala macam. Nah, yang kami rasakan saat ini sampai saat ini ya, alhamdulillah roda organisasi ini tetap berjalan. Saya setiap hari masih di DPP mengurusi tugas-tugas, terutama saya sebagai Komite Pemenangan Pemilu yang sekarang menghadapi pilkada. Nah, itu kemudian juga variabel yang sempat disampaikan juga begitu oleh Pak Umam yang menyebabkan mungkin terjadinya konsolidasi kekuasaan, kemudian juga ada tekanan mungkin yang menyebabkan sampai dengan Pak AH ini atau Airlangga Hartarto ini harus mundur gitu dari jabatannya. Tadi sempat disebut ada variabel hukum, ada variabel pilkada. Mengenai dua poin tadi, Anda ingin mengomentari soal dua hal itu? Ya, kalau soal masalah hukum, saya kira saya Bang Doli? tidak punya kapasitas soal, berkaitan dengan soal sangat personal gitu. Dan yang tahu benar atau tidak itu, kalaupun misalnya tadi disasar misalnya ke Pak Erlangga, mungkin yang tahu Pak Erlangga. Dan saya kira kalau dari apa yang dijelaskan kemarin oleh Pak Erlangga pada kami, beliau tidak mengisyaratkan ya ada hal itu yang terjadi dalam diri beliau. Nah, yang kedua adalah
soal pilkada, sejauh ini kami juga baik-baik saja. Kami tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Kami sudah merampungkan sekian daerah. Kalau dari Partai Golkar, kita sudah merampungkan ada 22 calon gubernur dan wakil gubernur, ada 328 ya, kabupaten kota dan kabupaten kota, yang itu semuanya bekerja sama dengan semua partai politik, terutama kami prioritaskan dengan teman-teman di Koalisi Indonesia Maju. Nah, apalagi kalau yang strategis terakhir di Jawa Barat dan di Jakarta, kita sudah punya kesepakatan bahwa di Jawa Barat kita sama-sama mengusung saudara Deddy Mulyadi, dan di Jakarta kita mengusung saudara Ridwan Kamil. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari kalau dilihat dari perspektif persiapan pilkada, kaitannya dengan soal komunikasi hubungan dengan partai politik yang lain, khususnya Koalisi Indonesia Maju, sejauh ini so far bagus-bagus dan baik-baik saja berjalan dengan sebagaimana mestinya. Oke, Pak Umam mungkin bisa dikomentari. Mengawal secara organisasi, tadi Anda mengatakan paling tidak dari Bang Doli mengatakan bahwa ingin menyikapinya secara organisasi, memastikan paling tidak proses berikutnya yaitu rapat pleno yang akan diselenggarakan besok itu akan berjalan sesuai dengan peraturan partai, begitu. Nah, Anda melihatnya seperti apa? Apakah cukup mampu peraturan organisasi yang ada sekarang ini untuk mengawal seperti yang tadi Anda sampaikan? Poin paling penting yang kemudian dijadikan arahan dari pidato Pak Airlangga Hartarto saat menyampaikan pengunduran diri dari jabatannya sebagai ketum. Ya, kalau misal terkait dengan konteks organisatoris, tentu PO, baik itu PO, kemudian bahkan di level ADART, itu satu hal yang sifatnya teknis birokrasi ya, dalam konteks organisasi kepartaian. Tetapi yang kemudian perlu dikawal adalah bagaimana kemudian kedaulatan partai betul-betul terjaga. Dan di dalam konteks ini tentu ada banyak dinamika yang tampaknya ya menjadi concern dari baik teman-teman di internal Golkar, atau barangkali kita nggak tahu suasana kebatinan di internal. Tetapi bagi kami melihat dinamika yang ada, setidaknya kami bisa memaknai ada dua kekuatan besar di antara sekian banyak faksi-faksi kekuatan yang luar biasa di Golkar. Faksi pertama setidaknya adalah teman-teman Golkar yang mencoba untuk mempertahankan independensi dan juga kedaulatan partai tadi. Tetapi di saat yang sama ada juga dari teman-teman di dalam Golkar sendiri yang mencoba bersimbiosis dengan kekuatan-kekuatan besar, barangkali dari kekuatan eksternal, yang mencoba untuk kemudian menegosiasikan dan juga mengkompromikan kepentingan ekonomi politik untuk agenda kekuatan yang lebih besar. Nah, situasi ini yang kemudian menjadi tidak mudah. Adapun kemudian ke depan, tentu hal ini akan terlalui dengan baik. Tentu kita paham Golkar adalah sebuah organisasi yang cukup matang dan dinamika seperti ini tidak sekali dua kali. Tetapi kemudian bagaimana meletakkan kedaulatan partai Golkar kembali menjadi sebuah entitas organisasi politik yang berdaulat, yang matang, yang kemudian betul-betul independen tanpa bisa diintervensi dan dikendalikan oleh kekuatan luar, itu menjadi sebuah agenda besar. Nah, oleh karena itu di dalam konteks ini tentu yang bisa dilakukan adalah upaya untuk renegosiasi dan juga kompromi kepentingan ekonomi politik, baik di dalam intra di dalam Golkar sendiri maupun dengan kekuatan besar di luar itu. Memang ini tidak mudah, tetapi yang bisa dilakukan adalah menjaga soliditas supaya kemudian faksi-faksi yang berbenturan ini tidak kemudian menghadirkan luka politik yang lebih dalam, yang kemudian bisa berimplikasi pada hal-hal yang lebih luas, termasuk dalam konteks penegakan hukum dan sebagainya. Oleh karena itu, kita cermati perkembangannya, tetapi implikasi-implikasi ke depan, kalau misal kita cermati, kalau misal betul misal nanti Munaslup misalnya dilakukan sebelum tanggal 27, menurut informasi spekulatif, akan dilakukan pada tanggal 25 Agustus. Artinya itu 2 hari sebelum penutupan pendaftaran pilkada di KPUD yang ada, maka barangkali akan ada penyesuaian yang sifatnya strategis, terutama yang menyangkut wilayah-wilayah utama, wilayah-wilayah mainstream, atau wilayah-wilayah strategis yang menentukan bagaimana penguatan dan juga penguasaan kooptasi kekuatan besar, terutama terkait dengan pemilu di 2029 yang akan datang. Ini adalah bukan sekedar dinamika organisasi internal biasa sebuah kepartean, tetapi ini adalah dinamika kekuasaan besar
yang melibatkan elemen-elemen kekuatan di dalam Golkar itu sendiri. Oh, oke. Kalau Bang Doli sendiri ada di faksi yang mana? Di faksi pertama atau faksi kedua, Pak Umam? Tentu Bang Doli yang bisa menjawab itu. Kalaupun saya bisa mengobservasi, tentu tidak pada tempatnya untuk disampaikan pada forum ini. Baik, Bang Doli. Mungkin bisa diceritakan proses berikutnya di DPP. Tadi sempat disampaikan ada beberapa indikasi yang mungkin kemudian bisa mengindikasikan apakah kedaulatan partai ini masih bisa ditegakkan atau tidak. Terkait dengan apa yang akan terjadi besok dan kemudian dengan Munas atau Munaslup itu seperti apa kira-kira skenario yang sekarang sedang disiapkan? Ya, tentu saya kira wujud dari kedaulatan Partai Golkar ini adalah bagaimana apapun keputusan yang diambil nanti itu berdasarkan keputusan dari internal kami sendiri, ya. Jadi masa depan, proses perjalanan partai ke depan ini ditentukan oleh keluarga besar atau warga Partai Golkar secara keseluruhan, dan itu sudah diatur dalam peraturan-peraturan yang ada di dalam organisasi kami. Makanya besok rencananya kita akan laksanakan rapat pleno, di mana rapat pleno itu agendanya dua yang utama, ya. Yang pertama adalah membacakan dan kemudian menerima, ya, surat pengunduran diri Pak Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum, dan kemudian kita menyepakati siapa yang akan kita tuju sebagai pelaksana tugas Ketua Umum. Nah, setelah itu baru pelaksana tugas Ketua Umum itu mempersiapkan waktu dan kemudian bentuk panitia untuk melaksanakan atau menggelar Munas luar biasa untuk memilih Ketua Umum secara definitif. Oke, akan seberapa alot penunjukan PLT ini? Artinya kalau kita melihat sebenarnya siapa-siapa saja yang berhak, paling tidak ada 11 nama atau 12 nama waketum gitu yang sebenarnya berhak gitu untuk ditunjuk sebagai PLT. Ini nanti prosesnya akan seperti apa, Bang Doli? Ya, saya sih berharap sebetulnya kita bisa mencapai musyawarah mufakat, ya. Toh ini juga PLT itu kan tugasnya juga tidak terlalu lama, ya. Cuma hanya mempersiapkan mengantar Munas, dan kalau kita sepakat hitungan hari kan cuma berapa hari aja. Jadi sebetulnya tidak perlu terlalu alot, dan kalau ditanya siapa yang berhak dalam ADRT itu sebetulnya pengurus, ya. Pengurus DPP Partai Golkar itu semua punya hak untuk bisa menjadi pelaksana tugas. Nah, tetapi kemudian memang selama ini ya kita ada pembagian tugas pendelegasi dan kewenangan, ya. Setelah ketua umum itu ada wakil ketua umum yang sekarang jumlahnya 11. Lazimnya memang selama ini di antara para wakil ketua umum yang ada. Walaupun kalau pembagian tugas, fungsi dan pokoknya, ya, sebenarnya ini domainnya teman-teman di Korbit Kepartaian, ya, wakil ketua umum bidang Korbit Kepartaian. Tapi kalau dalam aturan siapa saja boleh, ya, selama dia pengurus itu bisa menjadi pelaksana tugas ketua umum. Oke, baik. Menarik untuk melihat apa yang akan terjadi besok. Terima kasih sekali lagi Bang Doli telah bergabung bersama kami dan kemudian juga Pak Umam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.